ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa karamatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun wa furudul wudu'i sitatu asya'a aniyatu inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini lal mirfaqain wa masu ba'di rasi wa ghuslul rijlaini ilal ka'bain wa tartibu ala madakarna. Ini sebuah pasal menjelaskan tentang fardu-fardu wudu. Fardu wudu ada sitatu asya'a, ada 6. Pertama, niat pada saat membasuh muka. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, mencuci tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam, berurutan sesuai yang telah disebutkan tadi. Sahabatku di mana saja berada, mudah-mudahan baik-baik selalu adanya, amin ya rabbal alamin. Fardu wudu sebagaimana yang telah disebutkan tadi ada 6 macam. Yang pertama adalah niat. Wudu, nah dalam bahasa Arab itu menggunakan domah wawu, wudu. Jangan dibaca patah, tapi baca domah, wudu. Kalau wadu maknanya berbeda. Wadu itu air wudu. Tapi kalau wudu memang perbuatan-perbuatan melaksanakan wudu. Wudu bacanya. Fardu wudu yang pertama adalah niat. Yang namanya niat adalah qasdu syai' muqtaronan bifa'lihi, menyengaja sesuatu diiringi dengan melakukannya. Mulai melakukan sesuatu itu niat. Jadi qasdu syai' muqtaronan bifa'lihi, menyengaja sesuatu diiringi melakukannya. Ini pada saat melaksanakan wudu, niat itu harus pada saat melaksanakan wudunya itu, memulai wudu itu. Jadi tidak sah seandainya melaksanakan wudu niatnya jauh-jauh hari. Jangankan jauh-jauh hari, jauh-jauh jam. 2 jam dia niat wudu, kemudian baru melaksanakan wudunya. Itu enggak sah. Kenapa? Karena yang namanya niat wudu itu, atau yang namanya niat itu adalah muqtaronan bifa'lihi, seiring dengan memulai melakukannya. Wudu itu termasuk juga sholat, termasuk juga ibadah-ibadah lain. Itu harus mengiringi atau mengawali perbuatannya, kecuali puasa. Karena kalau puasa susah sekali mengawali puasa pada niat mengawali beriringan bersamaan dengan awal puasa, melakukan puasa. Karena memang jam dan menitnya pada saat imsak itu berbeda-beda. Susah, maka ketika susah agama tidak membebankan. Sesuai kaidah fikih dadoroi tasah, itu kaidah usul fikihnya. Ketika mengalami kesulitan bahkan akan jadi kemudahan. Jadi niat puasa bisa mulai dari maghrib. Kenapa? Karena susah mengawali niat puasa seiring dengan awal pelaksanaan puasanya itu. Jadi wudu ini karena memang mudah, tidak dalam kondisi darurat, tidak susah. Mengawali wudu diiringi dengan niat. Jadi niat itu seiring dengan mengawali wudu. Kapan awal wudu itu? Adalah inda ghuslil wajhi, pada saat membasuh muka. Ini membasuh muka adalah awal wudu. Awal wudu di sini adalah maksudnya kewajiban perbuatan dalam wudu adalah membasuh muka. Adapun yang perbuatan-perbuatan sebelumnya seperti mencuci tangan, berkumur, menghirup air ke hidung, itu hukumnya sunnah. Jadi tidak di niat wudu tidak di awal sunnah itu, tapi di awal kewajibannya, yaitu membasuh muka.
Adapun ketika adapun ketika berkumur menghirup air ke hidung, nah itu sunnah. Maka seketika sunnah, maka di awalnya atau pada saat mencuci tangan itu ada niat melaksanakan sunnah wudu, supaya ini berkumur dan menghirup air ke hidung itu berbeda dengan perbuatan aktivitas sehari-hari. Wudu dengan atau berkumur, wudu dengan berkumur yang lain supaya terpisah. Ini ada ibadah, ada bukan. Bisa saja kan berkumur karena emang lagi nggak enak mulut atau sedang menggosok gigi saja. Nah itu berkumur tapi bukan wudu. Makanya di sini dalam berkumur umum sebelum wudu atau awal wudu itu diawali dengan niat. Dari sini maka teknisnya adalah pada saat kita mau wudu, pertama-tama mencuci tangan. Nah, tangan tuh dicuci. Setelah pada saat mencuci tangan itu niat di dalam hati untuk melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Itu caranya. Saya niat melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Kemudian di situ masih mencuci tangan, mencuci telapak tangan. Maksudnya mencuci telapak tangan. Kan sebelum wudu disunahkan mencuci telapak tangan itu, supaya jangan sampai pada saat nanti membasuh anggota wudu itu tidak dalam keadaan tangan yang kotor, tapi tangan sudah bersih karena sudah dibersihkan terlebih dahulu. Begitu kira-kira bahasanya. Jadi mencuci tangan. Kemudian di situ ada doa, di antaranya doa Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura, memuji kepada Allah yang telah menjadikan air ini suci. Kita bersyukur bisa menemukan air suci untuk melaksanakan wudu. Begitu. Dan memang ada sebelum mencuci tangan itu bersyahadah dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khawatir ada perilaku kita yang berseberangan dengan agama Islam yang menimbulkan kekufuran tanpa sadar. Nah, itu syahadah dulu. Bismillah dan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Kemudian mencuci tangan di situ sambil memuji Allah, alhamdulillahi ja'alal ma' tahura. Kemudian di situ niat melakukan sunnah wudu pada saat mencuci telapak tangan. Kemudian berkumur 3 kali. Setelah berkumur kemudian menghirup air hidung 3 kali. Atau dengan cara lain berkumur 2 kali, yang ketiga kalinya berkumur sekaligus menghirup air ke hidung. Kalau enggak menghirup, paling pakai tangan supaya lubang hidung yang terlihat pada saat kita bercermin itu dibersihkan. Nah, setelah itu baru telapun meniat, melafalkan niat. Nama itu wudu'a fardhon lillahi ta'ala pada saat membasuh muka. Saya niat fardu wudu karena Allah. Gitu tuh. Jadi yang pertama pada saat melaksanakan wudu yang diwajibkan atau fardu wudu adalah niatnya seperti itu. Kemudian setelah setelah niat wudu ada kewajiban kedua, yaitu fardu wudu kedua adalah membasuh muka. Ini muka harus benar-benar seluruh bagian muka itu terkena air. Makanya untuk kaum ibu kalau mau melaksanakan wudu, jilbabnya, hijabnya bisa dibuka dulu atau pakaian yang panjang bisa dibuka dulu supaya pada saat membasuh muka dan anggota-anggota tubuh lainnya tidak terhalang oleh pakaian kita. Pada saat membasuh muka, semua bagian muka itu terbasuh. Bagian atasnya, batas atas itu adalah antara tumbuh rambut dengan kulit kita. Kemudian bagian samping adalah telinga kita kanan,
kiri juga sampai telinga. Kemudian bawah adalah dagu. Ini dagu ini harus kena air. Kalau leher udah bukan bagian muka lagi, yang disebut bagian bawah dagu. Nah itu harus dicuci, dibasuh pada saat wudu. Kalau laki-laki yang berjenggot, jenggotnya tipis, itu wajib sampai bagian dasarnya dicuci, kena air, basuh kena air. Tapi kalau laki-laki yang berjenggot tebal, cukup yang lahiriahnya saja, yang terlihatnya saja. Adapun kalau perempuan yang berjenggot, ada enggak ya perempuan yang berjenggot? Ada kali ya. Ini kalau seandainya ada perempuan yang berjenggot, maka dia wajib sampai dasar dibasuh. Kenapa? Karena perempuan yang berjenggot tuh langka, adanya langka. Karena kelangkaan inilah maka si perempuan wajib membasuh muka sampai dasar jenggotnya. Sampai dasar jenggotnya. Aduh, ini kayaknya nggak enak juga kalau ada perempuan berjenggot ya. Ini berjenggot, laki-lakinya berjenggot, perempuannya berjenggot. Ya, bagaimana ini? Kayaknya nggak enak juga. Aduh, gitu ya. Jadi membasuh muka itu wajib seluruh bagian muka dicuci, dibasuh dengan baik. Itu 3 kali. Sunnahnya 3 kali, wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Kemudian nanti adalah bagian ketiga, mencuci tangan. Inilah saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit demi sedikit. Seandainya ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan sampaikan, ditulis, diketik. Nanti insya Allah saya jawab sesuai disiplin keilmuan ilmu fikihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa biminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Derobi atau Kang Dai. Salam.